Silakan Mbak Citra Ayu Salma untuk bisa memaparkan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya izin bertanya. Kadang saya pribadi itu bingung kalau misalnya kan kita memang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis ya ya. Kadang itu hadis itu periwayatnya banyak. Jadi kadang ada juga yang doif ya ya. Kadang juga bingung kita itu mau berlandaskan hadis tapi hadisnya doif. Banyak juga yang mengamalkan seperti itu. Jadinya juga agak ragu-ragu untuk mengamalkan hadis itu. Nah, apakah ada tips biar kita itu untuk berlandasan hadis itu riwayat-riwayat siapa aja sih yang memang dipercaya? Mungkin kira-kira seperti itu dulu, Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi bagaimana kalau kita mau mempelajari hadis ya dan mengetahui bahwasanya yang kita pelajari itu adalah hadis-hadis sahih, karena bertebaran banyak ya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu, yang maudhu'. Ada hadis itu namanya hadis palsu, dan terkadang hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang lemah ini atau yang palsu ini sudah menyebar di kalangan masyarakat. Subhanallah teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah kita mengenali kumpulan buku hadis-hadis sahih. Jadi subhanallah, para ulama kita seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, seperti Imam An-Nawawi ya, rahimahumullahu jami'an, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Mereka telah mengumpulkan ya tentang hadis-hadis sahih. Ya, misalnya yang ingin saya sebutkan, misalnya ada kitab namanya Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ada nama kitab itu Sahih Bukhari. Jadi di situ kumpulan kitab-kitab sahih, khusus kitab sahih dari kitab-kitab yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, atau kitab namanya Hadis Sahih Muslim. Maka di kitab itu teman-teman hanya mendapatkan hadis-hadis sahih yang telah diteliti, yang telah dikumpulkan oleh Imam Muslim. Atau misalnya lebih luas lagi, misalnya teman-teman bisa mempelajari tentang sebuah kitab, misalnya Musnad Imam Ahmad misal, atau misalnya tentang hadis Arba'in An-Nawawi misalnya ya, untuk pemula-pemula. Ini saya sarankan, kenapa kok saya sarankan hadis Arba'in An-Nawawi? Karena hadis Arba'in Nawawi itu kecil kitabnya ya, dan itu adalah hadis-hadis pilihan yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Sudah mencakup ya banyak sekali di situ, Masya Allah. Dan nanti kalau kita sudah belajar dari pertama dari hadis Arba'in Nawawi, kemudian nanti naik lagi, misalnya kita mau pelajari hadis Bulughul Maram misalnya, atau hadis Riyadhus Shalihin, atau hadis Umdatul Ahkam. Nah itu banyak ya, Masya Allah. Yang paling penting, jangan lantas kita mempelajari kitab-kitab yang besar-besar dulu, pelajari dulu yang kecil-kecil ya, tadi hadis Arba'in Nawawi. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita lihat ya, hadis Arba'in Nawawi itu Masya Allah adalah hadis yang diterima di kalangan masyarakat. Coba teman-teman tengok, hampir di semua pondok, baik itu yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya, itu mereka pakai yang namanya hadis Arba'in Nawawi ya, Masya Allah. Dan ini perlu kita pelajari juga ya, begitu Mbak. Barakallahu fiik.